mau ngomongin nanti kan ini kan yang lo mau fokuskan kan tidak yang diciptakan ini kok yang lo mau hajar kan di sini kan. Nah sekarang sebelum nyampe ke sini lo ingat ada ini ayat gambar Allah yang tidak kelihatan ini merujuk ke siapa? Yesus betul, tapi Loh, apakah Yesus tidak kelihatan? oh, Kan nggak mungkin Yesus tidak kelihatan. loh, Loh, ini ya bisa. Pokoknya Ber- Yesus udah langsung gue langsung jawab. Ini bro gue jelasin ya. Ini dulu. maksudnya merujuk kepada Yesus sebagai praeksistensi dia sebelum menjadi manusia. Namanya Firman. Dialah disebut hologos ini yang tidak kelihatan. Yesus itu kelihatan. Kamu jangan bilang bukan kelihatan lagi. Tinggal diam di antara kita. Iya. Iya. Makanya, makanya dia adalah gambar Allah. Yang tidak kelihatan ini siapa? loh, dia ada gambar Itu Allah yang tidak kelihatan. Yesus. Nah, Yesus kan kelihatan. Tidak Jadi, bisa. yang tidak kelihatan, Kalimat ini kalian jangan tunggal. Yang Iya, ada gambar. Sebentar, aku ajar kalian ya. Barkomanya dikelihatan ya. Iya, jangan kalian penggal di situ, tidak boleh. Oke, Iya, di mana ada gua yang tidak kelihatan. yang Saya mau gak tanya. kelihatan itu yang mana? Yang gak kelihatan itu siapa? Coba dijelasin dulu ini. Ini dijelasin dulu ini. Sorry. Gambar Allah yang tidak kelihatan ini siapa nih? Allah tidak kelihatan memang. Gambar Allah tidak jangan dipotong-potong. Jangan potong-potong. Itu gambar Allah disebutnya. Gambar Allah yang tidak kelihatan itu apa? Gambar Allah Yang tidak itu kelihatan yang itu. Allah itu tidak kelihatan. Makanya Yesus. Di sini gambar Allah. Gambar Allah. Kamu jangan Kalau potong ini. dia potong gambar Ini gambar Allah yang Allah. tidak kelihatan itu siapa? Malam bro. Ya. Allah. Gambar Allah yang tidak kelihatan apa? Gambar Allah yang tidak kelihatan. Malam. Ya, jadi siapa nih? Sebentar dulu pesan nih, ada bidat nih, gue pengen gebuk dulu nih. Siapa nih? Nggak bisa kau ke buku Unitarian. Nggak bisa. Ini gambar Allah yang tidak kelihatan ini kamu mau bilang Yesus. Kamu mau bilang Yesus. Ini adalah firman, makanya gini bro, gambar Allah yang tidak kelihatan ini yang dimaksud dengan firman. Kenapa? Allah menyatakan dirinya kan dengan melalui anaknya. Tafsir toh. Itulah disebut gambar Allah. Allah yang menyatakan siapa itu Bapa yang tidak kelihatan. Makanya dia disebut gambar Allah. Ngerti nggak lo? Nah, dari dia inilah, sebentar loh. Dari dia inilah segala ciptaan. itu pecah. Yesus itu gambar Allah. Jelaskan dulu gambar Allah yang tidak kelihatan siapa nih? Iya, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Siapa di situ? Yesus. Kan sudah selesai. Yesus itu kan kelihatan. Iya. Ya iya, coba Yesus kan berarti kan bukan Yesus praeksistensi dia pas dia itu kan berarti nggak berujuk pada kemanusiaannya Yesus. Yesus kan kelihatan. Ini kan disebut tidak kelihatan. Siapa itu? Kalau Anda menganggap Yesus itu sebagai sulung yang diciptakan, Enggak, yang tidak kelihatan dulu di sini, bro. Lu jangan lari-lari. Yang tidak kelihatan ini siapa yang dimaksud gambaran yang tidak kelihatan? Kan Yesus di sini. Nah, Yesus ini kan nggak mungkin. Yesus kan kelihatan. Berarti apa ini? Permasalahannya itu di mana nih? Ini kan kelihatan dia. Yesus kalau lu bilang Yesus ini kan Yesus itu kelihatan nggak? Kalau kalian tafsir seperti itu, yang sulung, oke ya, baik. Yang sulung dari segala yang Ya oke. Yang sulung, bekor. Bekor itu maksudnya apa? kenapa? Iya, yang sulung maksud lu apa? Yang sulung termasuk di dalam itu. Iya, gue tahu. Maksudnya yang sulung yang lu pahamin apa? Biar gue jelasin. Maksudnya kata bekor itu apa? Yang sulung itu kan, Apa? yang pertama. Yang pertama. Jadi kalau Daud disebut anak sulung nggak? Nah, tergantung. Tidak. Nah, kalau dia tergantung. Enggak, sekarang gue tanya, Daud itu anak sulung nggak disebutnya? Yang sulung nggak disebut? Ini masalah ciptaan. Sebentar. Biar lo tahu, ini kan penulisnya orang Ibrani, orang yang berbahasa yang Yahudi. Daud itu disebut yang sulung nggak? Gue tanya sama lo. Yang sulung itu bisa berarti juga yang apa?
Nah, yang apa? yang lebih diutamakan bisa juga. Nah, itu dia. Berarti Jangan jangan ngomong yang pertama. Ini bukan urutan angka. Ini bukan urutan angka. Ini bukan urutan angka, bro. Aku Ini bukan mengatakan urutan angka. Ini bukan urutan ya, angka. betul. Kalau kata tapi yang di ayat ini ya sulung. Ya Yesus yang pertama yang sulung. Iya, yang sulung ini, benar. Yang sulung ini maksudnya dari dialah segala ciptaan itu diciptakan justru, bro. Melalui dia ini yang sulung ini. Segala ciptaan, makanya ada kata karena, lihat ya, bentuknya nih, karena. Tahu nggak arti karena? Sebab iya. Kalau karena berarti kan ada sebab. Kenapa dia itu menciptakan segala sesuatu? Karena dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam itu itu hubungannya sebab akibat. Ya memang Yesus. Iya. Berarti bukan karena tapi gini, kalau yang kamu pahamin, Yesus ini kan ciptaan pertama. Kan itu goblok. Kan itu tahu. Padahal disebut di sini kan ada kata karena. Kenapa di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu? Berarti ciptaan ini menciptakan ciptaan, begitu? Maksud lo? Kenapa nggak boleh? Lo bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh, ngapain? Sekarang saya tanya, ngapain Allah itu ngapain Allah itu menciptakan ciptaan untuk menciptakan ciptaan yang lain? Buat apa? Esensinya buat apa? Sementara di kitab Yesaya dia sendiri, oleh tangan dia sendiri dia menciptakan. Hanya Allah sendirian yang menciptakan segalanya. Dia ngomong kayak gitu loh di kitab Yesaya. Berarti Yesus itu adalah Bapa gitu? Bukan. Firman itu adalah Allah. Makanya kamu belajar keesaan Allah itu mesti kamu tahu, bukan cuma ngomong satu. Biar kamu tahu, itulah kenapa Yohanes menjelaskan kepada kamu tentang firman itu adalah Allah. Itu bukan hal yang lain dari Allah selain Allah itu sendiri, Bapak. Lu nggak bisa nyamain kesatuan Allah dengan kesatuan iblis. Kalian menciptakan kok menciptakan sekarang. Yang jadi juru selamat itu Yesus atau Bapa? Yesus. Bapa itu bapaknya. Dia telah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Ya, berarti bisa jadi toh Bapak juga sebagai juru selamat yang utama kan? Bukan, nggak bisa kayak gitu. Yang menjadi juru selamat itu yaitu anaknya, Bapak. Anaknya. Bukan Bapak. Yang jadi juru selamat Bapak atau Yesus? Kenapa kamu belum ngulang seakan-akan gue belum jawab? Kenapa? Kenapa kamu menanyakan suatu hal yang udah gue jawab? Maksud kamu apa? Biar kamu buat kesan gue nggak jawab kan? Tadi kan gue udah bilang anaknya. Ya, sekarang apakah Bapak juga tidak disebut sebagai juru selamat? Kamu jawab. Anaknya, gue udah bilang yang disebut juru selamat anak. Gini kalimatnya gini mungkin Bro Adi. Bapa menyelamatkan melalui anaknya, Yesus firman menjadi manusia itu yang tepat. Iya. Maka seluruh karya anak itu adalah karya Bapa, karena Yesus mengatakan makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu udah jelas. Oke. Yang lebih layak dikatakan juru selamat siapa? Sama lebih layak. Bukan, gini. Logikanya gini. Lanjut le. Oke, logikanya gini, pemahamannya gini ya. Bapa juru selamat menyelamatkan melalui Yesus. Karena Yesuslah sarana yang ditetapkan, yang diberikan Allah untuk menyelamatkan. Maka Bapa juru selamat, Yesus juru selamat. Berarti ada dua juru selamat kan? Loh, Bapa menyelamatkan itu satu karya, Bapa dengan anak itu satu karya. Ya, saya mau tanya, Yesus juru selamat tidak? Yesus juru selamat. Bapak juru selamat enggak? Iya, juru selamat. Dua berarti sudah selesai. Oke. Sebentar, saya kasih analogi. Yang membangun tol di Trans Kalimantan itu Pak Jokowi atau Pak siapa? Atau Pak Menteri apa itu? Pak Basuki. PUMR. Siapa yang bangun? Pekerjaannya lah. Sebentar. Pekerjaannya. Jangan dulu. Sebentar dulu. Siapa yang bangun? Siapa yang bangun? Pak Jokowi atau Menteri PUPR?
yang perintah, bisa juga Pak Jokowi yang membangun. Dia perintahkan kok. Berarti kamu sudah mengerti. Yang menyelamatkan itu Bapa. Caranya Bapa bagaimana? Mengutus sama firman-Nya menjadi manusia. Kan udah jelas. Sama juga tadi, Yesus, Bapa menciptakan Yesus untuk Nggak ada Bapa menciptakan Yesus. Masalahnya udah dijelaskan. Di situ saya kasih tahu ya, ada 3 ayat yang dipahami saksi Jehovah secara salah. Iya, saksi. Saya bukan saksi Yehova loh. Iya, pemahamanmu itu sama dengan saksi Jehovah. Loh, beda. Iya. Kalau kamu katakan beda ya udah sama, gimana lagi? Ya kamu aja Tritunggal, kamu juga beda-beda kok. Loh, mana ada beda? Loh. Sudah banyak yang bilang Tritunggalmu beda juga dengan Tritunggal Aderion, bisa beda, kenapa? Sama. Oh, sama gua. Sama. Saya beda dengan iya. Bambang Busena. Beda? Oke, saya jawab ya yang ini ya, yang 1 Korintus itu. Oke, ini lihat. Jadi ini seringkali yang sulung di sini kan. Ini yang seringkali salah dipahami oleh teman-teman saksi Jehovah dan kamu. Kita lihat ya. Ini ya. Kata yang sulung oleh penganut Arianisme atau saksi Jehovah itu dipahami sebagai yang pertama dari jenisnya. Maksudnya Kristus Yesus itu merupakan makhluk pertama. Agak mirip dengan Islam, Lahum Mahmud gitu ya. Iya. Kata sulung dalam teks Yunani memakai kata prototokos. Digunakan 8 kali dalam PB. Kata ini dalam bentuk ejektif maskulin singular nominatif no degree, yang dapat diartikan yang sulung, yang lebih tinggi, yang ada sebelum. Perhatikan ya. Kata ini memang dapat diartikan demikian, tetapi penafsiran ini tidak sesuai dengan tema surat Rasul Paulus yang menekankan keunggulan Yesus. Itu temanya. Jadi keutamaan Kristus yang dimaksud Paulus adalah Kristus yang terutama, sebab di dalam Dia, dalam kuasanya atau melalui perantaran dirinya, tatanan ciptaan ini menjadi ada. Dan ini sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3 dan Ibrani pasal 1 ayat 2. Yohanes pasal 1 ayat 3 itu kan segala sesuatu diciptakan oleh firman. Jadi karena Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman, itulah yang dimaksud dengan yang sulung. Dan itu sesuai dengan Ibrani 1 ayat 2. Dan tatanan tersebut ada untuk Dia. Itu pengertiannya. Tapi kalau kamu nggak menerima, ya apa boleh buat. Jadi kata yang sulung dalam teks ini dipandang dari 2 sisi. Yang pertama dari segi waktu. Bentar dulu. Dari segi waktu. Itu terlalu panjang, pusing Loh. aku. Ya kalau kamu gini ya, kalau segitu aja kamu udah pusing, berarti kamu itu udah korslet. Artinya sekarang lebih bagus kamu banyak bertanya dan mendengar. Dengarkan ya. Dari segi waktu, ia ada sebelum segala ciptaan. Betul bahwa firman sudah ada sebelum segala ciptaan, karena firman Allah di dalam diri Allah. Ayat-ayatnya nanti saya bisa tunjukkan. Dari segi kedudukan, ia diperanakan atau dilahirkan lebih dari segala ciptaan. Diperanakan atau dilahirkan tidak menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, tetapi menunjukkan. Bentar dulu. Kau mau dengarkan penjelasan enggak supaya kau tidak tersesat? Diperanakan atau dilahirkan tidak menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, tetapi menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Allah. Yesus datang dan keluar dari Allah, itu yang dimaksud dengan diperanakan. Karena di Mazmur juga lah dikatakan di situ gunung-gunung diperanakkan oleh Tuhan. Apakah Allah hamil lahir gunung? Tidak. Arti diperanakkan itu berbicara bahwa Yesus berasal bersumber dari Allah. Jadi dari 2 pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan Dia adalah yang utama dari semua ciptaan itu. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu. Karena Yesus sendiri juga ngomong, aku sudah ada di dalam diri Bapa, dimuliakan Bapa sebelum dunia ada. Aku sudah dikasihi oleh Bapa sebelum dunia ada. Ayat itu mau dikemanakan? Yesus disebut sebagai yang sulung tidak menunjukkan kepada kelahiran Yesus secara badani, melainkan kepada hubungan Yesus dengan Allah sebagai firman yang kekal di dalam diri Allah, yang dikiaskan, saya pakai istilahnya Romo Daniel ini, yang dikiaskan sebagai anak tunggal yang kekal.
Dengan memperhatikan arti kata prototokos, yaitu yang sulung, yang lebih tinggi yang ada sebelum, maka kata yang sulung dapat diartikan ia yang ada sebelum segala ciptaan. Ia yang lebih tinggi dari segala ciptaan. Itu berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman yang telah ada sejak permulaan. Oke? Saya pikir kalau kamu nggak ngerti lagi ya, nggak tahu lagi aku. Udah. Ya, kata sulung termasuk di dalam nggak? Sulung dari segala ciptaan. Saya pikir saya sudah kujelaskan, berarti kamu tidak menyimak. Nanti kalau video ini di-upload ulang, kamu dengarkan aja. Karena kan gini, bro. Seharusnya kamu kalau sudah dijelaskan dengan jelas, jangan lagi ditanya yang sudah dijelaskan. Artinya hanya untuk bernarasi liar, nggak boleh begitu. Jadi narasi bangun, bangkit, maju. Kan udah kujelaskan tadi kan kata yang sulung di situ. Itu ditinjau dari dua hal. Dari segi waktu, dari segi kedudukan. Saya pikir Pembahasan ini Pak Erben ada di TikTok ya. Tadi saya masuk ke roomnya si Raka, nanya tentang Arius. Katanya Arius itu adalah Muslim yang benar atau kaum Nasrani. Heran juga pikiran Muslim. Ya, Jadi memang kita harus menjelaskan benar-benar tentang ini ya. Mana ada perampok memuji orang benar. Iya, memuji Arius katanya itulah yang benar. Ya wajar lah. Si Raka tadi ada si Brewok itu. Tadi ada si Brewok yang jadi moderator Bu Sofi dengan Ustadz Najwa. Jadi saya pikir bro ini sudah bisa. Kalau nggak paham lagi ya saya nggak tahu lagi bagaimana menjelaskan. Ya. Tuh, sudah jelas kok. Erben, aku boleh nambah nih Pak Erben. Boleh nambah nggak? Silakan. Boleh nambah nggak? Boleh dong Pak. Sulung tadi loh Pak. Silakan. Jadi artinya sulung itu jangan secara literal itu dipahami sebagai anak sulung itu anak pertama, kemudian punya adik. Jadi sulung itu putus. Seperti contoh ya, kalau ada pernikahan di gereja, itu kan ada namanya persembahan sulung. Itu biasa dibawakan oleh pengantin yang sedang diberkati. Nah, bukan berarti ada persembahan sulung, ada persembahan adiknya sulung. Itu tidak seperti itu. Putus. Kurang enak. Bagus itu. Iya, nggak enak. Putus. Gimana Ya, bro? Satu adalah satu. memang sulung itu bukan pertama, tetapi kan termasuk di dalam itu kan, ya kan? Kamu harus ini, makanya tadi kan udah jelaskan. Selalu angka buang otak itu lu dulu, bahwa selalu yang dengan sulung lu anggap angka nomor satu. Buang dulu otak pikiran lu seperti itu. Bentar. Tetapi termasuk di dalam Enggak kayak gitu caranya, enggak kayak gitu. Yang sulung di sini anak sulung dari 5 bersaudara. Bukan itu konteksnya. Jadi gini, kau mau belajar konteks Kolose 1 ayat 15-16 atau kamu mau bahas konteks aku anak sulung? Kan udah kujelaskan tadi kata sulung di situ itu artinya apa? Bahasa Yunaninya apa? Konteksnya yang disorot di situ apa? Kan udah dijelaskan. Jadi artinya kalau kamu lari kemana-mana, artinya itu bukan membangun dialog, itu namanya berdebat kusir. Debat kusir itu nggak ada guna. Kecuali kalau kau ibaratnya tidak setuju dengan data itu, kau ambil data yang lain, begini caranya, gitu baru. Tapi kalau hanya menyangkali, ya repot. Itu nggak cerdas kita. Aku kan ambil pemahamanku sendiri. Iya, sekarang kalau pemahamanmu sendiri kayak gitu udah jelas salah, bro. Salah gimana? Iya, karena nggak ada orang yang menjelaskan seperti itu.
Hanya kaum-kaum bidat. Ya enggak apa-apa. Kan Ya udah, kalau kau sudah nyaman dengan bidat, nggak usah lagi. bidat kan hanya perkataan manusia. Loh, Sek- itu perkataan manusia, tetapi buktinya kan tidak sesuai dengan Alkitab kan? Sekarang Tritunggalmu ada nggak sesuai Alkitab? Allah itu Tritunggal mana? Oke, kau sekarang saya tanya sama kau. Tidak semua kata-kata teologi itu ada di Alkitab. Istilah-istilah itu. Tetapi itu dibuat untuk menjelaskan apa yang dimaksud. Jadi kamu gini, kalau kau mau pahami arti Tritunggal, kau pahami dulu apa sih tujuannya rumusan ini dimunculkan, apa maknanya, itu dulu. Jadi kau jangan menyerang membabi buta sehingga kau menyerang sesuatu yang tidak kau tahu, sehingga seranganmu nggak tepat. Enggak, bagaimana enggak tepat? Sekarang aku tanya lo kau, apa Tritunggal yang kau pahami? Coba dulu. Oke. Ah. 3 pribadi, 1 hakikat, ketiga-tiganya maha kuasa, saling mendiami, nggak tahu. Saling mendiami perikorsis, nggak tahu itu ajaran dari mana itu. Oke, sekarang aku tanya sama kau. Firman dan roh itu di dalam diri Allah enggak? Firman, Roh, firmannya, rohnya satu enggak dengan dirinya? nah inilah kita berbeda. Enggak. Kau jawab dulu. Firman Allah, roh Allah di mana? Firman Allah, roh Allah Ah, ada dalam diri Allah. Oke, Kenapa? firman Allah dengan roh Allah bisa dibedakan enggak? Kamu bisa bedakan nggak? Ya, aku tanya kau dulu. Bisa dibedakan enggak itu firman Allah dengan roh Allah? Ya bisa. Oh, bisa. Berarti kau udah ngerti. Udah selesai. Terus bagaimana? Udah selesai, itulah Tritunggal. Allah, Loh. firmannya dan rohnya itu Tritunggal. Loh. Sekarang, oke, bahwa kalian mengatakan 3 pribadi 1 hakikat, ketiga-tiganya maha kuasa. Sekarang dengarkan argumen yang saya bangun tentang Tritunggal. Firman Allah, roh Allah kekal di dalam diri Allah. Itu udah Tritunggal. Kau jangan lari kemana-mana. Kau bangun pertanyaan dari argumenku. Karena pemahamanmu Tritunggal yang ada dalam dirimu itu udah salah. Jadi sekarang saya mau masukkan kepadamu itu pemahaman Tritunggal yang benar. Itu ajaran Bapak Gereja itu aku sebutkan. Sekarang kau diskusi dengan siapa? Kau diskusilah dengan orang itu. Berarti Tritunggalmu beda dengan Bapak Gereja, begitu? Sekarang gini, yang kutanya, sekarang gini, kalau yang saya ajarkan ini salah, kau buktikan data Alkitab mana yang menentang itu. Itu baru diskusi. Jangan kau pakai pikiran orang, kau pahami pikiran orang. Oke, baik. Jadi gini, kalau kau diskusi dengan aku, pakai pemahamanmu untuk diskusi dengan pemahamanku. Jangan kau pakai pemahaman orang lain. Itu debat kusir namanya. Jadi sekarang apa yang kau pahami dengan apa yang ku pahami, di sini kita diskusikan. Jangan kau buat premis dulu, kau udah salah, kau begini. Bukan begitu diskusi. Otakmu dengan otakku, pahammu dengan pahamku, analisamu dengan analisaku, itu kita temukan. Baru lanjut diskusinya. Oke. Ya, firman Dan roh. dan apa yang satu? Ya, firman Allah, roh Allah di dalam diri Allah. Ya. Oke, mengerti? Itulah Tritunggal. Oke. Jelaskanlah dulu. Apa fungsi firman dan apa fungsi roh Allah? Oke, firman Allah itu kan ilmu, pikiran, hikmat, pengetahuan Allah Maha Kuasa. Oke, roh Allah itu kehidupan Allah atau prinsip hidup Allah. Kuasa Allah juga bisa diartikan itu. Di dalam dirinya. Fungsinya apa? Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya dengan cara berfirman. Allah memberikan kehidupan kepada segala sesuatu kepada manusia oleh rohnya. Itulah Tritunggal. Oke. Firman itu Anda merujuk kepada siapa? Yesus kan? Sebentar dulu, jangan kau melompat. Sudah kau ngerti nggak bahwa Allah firman-Nya dan rohnya itu satu? Sudah. Sekarang siapa Yesus? Nah, baru ke situ.
Yesus Iya. itu adalah firman-Nya Allah yang kekal di dalam diri Allah itu dihadirkan Allah di dunia ini mengambil rupa manusia. Oke. Berarti sudah Ah. keluar kan? Loh, firman Allah tadi kan kau ingat, firman Allah Maha Kuasa. Firman Allah dikeluarkan atau diutus Allah mengambil rupa manusia tanpa Allah kehilangan firman. Mengerti nggak? Jadi firman itu adalah Yesus. Betul kan? Jawab dulu. Firman menjadi manusia. Oh, Ketika firman Allah menjadi manusia, Allah tidak kekurangan firman. Allah tidak kehilangan firman. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa, firman-Nya juga Maha Kuasa, Roh-Nya Maha Kuasa. iya. Ketika Yesus belum datang ke dunia, apakah dia sebagai firman? Ya jelaslah dia sebagai firman di dalam diri Allah. Oke, baik. Sebagai firman. Ya. Dan firman itu kalau tanpa Yesus sebagai firman, apakah Bapa itu bisu? Ya kalau kayak gitu namanya debat kusir. Kan udah aku bilang tadi firman Allah Maha Kuasa, firman Allah kekal. Ketika firman-Nya dihadirkannya menjadi manusia, dia tidak kehilangan firman, dia tidak kekurangan firman. Kau ngerti nggak? Tadi udah aku bilang Allah itu Maha Kuasa. Kau Nah, ngerti nggak arti Maha Kuasa? ya. Nah, itulah yang datang ke dunia ini siapa? Firman-Nya diutus jadi manusia. Gimana sih? Utus sebagai manusia. Ya, Ah. sekarang apakah firman itu Allah? Sekarang saya tanya sama kau, pikiranmu, ilmumu apakah sama dengan kau? Apakah di dalam dirimu? Saya tanya, firman Enggak, saya apakah tanya dulu. Sekarang saya tanya balik sama kau. Jadi karena kau yang perlu dibimbing, perlu di cross check. Kenapa? tidak bisa? Apakah pikiranmu, pengetahuanmu adalah dirimu juga? Anda mengatakan Enggak, kau jawab dulu. Pikiranmu, pengetahuanmu, hikmatmu yang ada dalam dirimu, apakah itu satu dengan dirimu? Atau terpisah dengan dirimu? satu. Ya sudah, kau sudah bisa jawab. Ya, Allah tapi juga. lain konteks pada ini. Lain jika dia keluar. Saya tanya. Masalahnya, pikiranmu maha kuasa enggak? Sebentar, saya tanya balik. Pikiranmu, bentar. Sekarang kau dengar dulu. Firmanmu, dirimu maha kuasa enggak? Tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Jangan kau samakan. Enggak. Sekarang saya tanya sama kau. Pikiranmu dengan dirimu maha kuasa apa enggak? Ya, bukan. Saya nggak mau Bukan. jawab. Nah, berarti udah beda kan? Kalau kau mengeluarkan pikiranmu tidak bisa menjadi sesuatu karena kau tidak maha kuasa. Tetapi Allah dia mampu mengeluarkan pikirannya, ilmunya, hikmatnya, mengambil rupa manusia karena dia maha kuasa. Anda mengatakan firman itu menjadi manusia, kan? Gitu kan? Berarti itu firman itu sudah lepas kan? Ya kan? Itulah makanya gue bilang kebodohan lu gitu. Lu anggap sama Bapak itu seperti kue dibagi 3 gitu kan? Kan cara Iya. seperti itu kan? Ya karena lu bodohnya di situ. Iya, udah dijelaskan. Dibagi-bagi. Nah, Firman itu sudah sudah menjadi manusia. orang yang otaknya belakangan begitu. Makanya korslet. Makanya korslet. Sedangkan pikiran kalian, Aduh. ya, mana firman Erben mengatakan firman yang turun ke dunia. Menganggap Bapak itu seperti 100% dibagi 3 begitu kan? Firmannya berapa puluh persen, rohnya berapa puluh persen. Kalian yang mengarah ke sana. Nah, cara lu begitu bukan? Gue tanya. Loh, kalian yang menjelaskan, maka aku tanya. Gue udah gak mau ngejelasin yang gituan sama lu. Gue anggap gue mau tahu pikiran lu itu seperti itu bukan? Ya, gini bro. Gini bro Aladin, Gimana? gini. Sebentar. Emosi dong. Ya, gini Ditunggal bro jangan Aladin. emosi dong. Ya, santai, Ya, santai. dengar. Ya, Pak, gini ya, Pak, aku adalah aku. Di doktrin iman kekristenan ada istilah narasi begini, dengar ya. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, Pak. Itu dulu Bapak cerna baik-baik. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Siapakah itu? Siapa? Enggak, itu dengar dulu, Bapak dengar dulu. Bapak cerna itu dulu baik-baik. Itulah yang dari tadi dijelaskan sama Le Erben.
bisa Iya, aku dibedakan, tahu. tapi nggak bisa Ya. dipisahkan. Makanya ditambahin dengan Bro Aladin. Sebentar. Makanya tadi ditambahin Bro Aladin. Iya. Jadi jangan Bapak pikirkan 100% itu dibagi tiga. Bukan. Iman kekristenan tidak mengenal begitu, Pak. Iman kekristenan itu ehad, Pak. Esa. Ehad Ingat dari ya, mana? Esa. Loh, Bapak tahu nggak arti kata ehad dengan kata Esa itu? Sebentar, bisa dibedakan. Tadi apa? Bisa dibedakan, tapi Tidak bisa dipisahkan. oke, siapakah itu? Itulah Allah. Ada yang mana? Loh, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Pak. Isinya ini Bisa- semua menciptakan alam bisa semesta. dibedakan, berarti ada satu lebih dari satu kan? Bisa dibedakan. Oke, saya kasih analogi. Dengar ya. Kalau Saya kita tidak- bertemu, Dulu, lu Pak. enggak, biar Bapak biar nalar, biar jalan otaknya gini. Kalau kita berjumpa, dengar. Iya, dengar. Kalau kita berjumpa, sekarang gini. Saat saya berjumpa dengan Bapak, saya salaman dengan tangan Bapak. Apakah saya akan bilang saya salaman dengan tangan Bapak? Padahal saya salamannya dengan tangan Bapak nih. Tangan saya ketemu tangan Bapak. Pasti orang akan menilai, akan menyatakan, si langit salaman dengan Bapak, aku adalah aku. Bukan dibilang tangan si langit salaman dengan tangan Bapak, aku adalah aku, Pak. Tangan saya kan? Saya. Ya, Tangan Bapak, tahu. Bapak kan? Bapak. Dengar dulu, dengar sampai selesai. Tahu. Jadi, bisa nggak dibedakan tangan saya dengan saya? Bisa. Tangan Bapak dengan Bapak bisa dibedakan nggak? Bisa. Ya, Tapi tahu. apakah tangan Bapak itu Bapak? Bukan. Apakah Bapak itu tangan Bapak? Bukan. Tangan Bapak adalah Bapak? Ya. Karena dilihat orang, saya berjabat tangan dengan tangan Bapak, tapi orang membilang saya berjabat tangan dengan Bapak. Itu analogi simpel. Dengar Pak ya, itu analogi simpel yang bisa dinyatakan, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Itu ya Pak, analogi simpel. Silakan, Layer Ben, lanjut lagi. Kembali, siapakah yang bisa dibedakan, tidak dapat dipisahkan menurut Anda di situ? Bapak kah atau anak kah? Loh, itulah Allah. Bapak mau coba pisah-pisahkan, nggak bisa. Kalau pertanyaan Bapak, bukan. Pertanyaan Bapak itu, bukan. Pertanyaan Bapak itu mengarahkan untuk bisa dipisah-pisahkan. Itu bedanya. Kita bukan memisah-misahkan. Kita bernarasi Bapa, Firman dengan Roh Kudus bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Sekarang saya gini, saya keplak kepala Bapak. Ini saya keplak kepala Bapak. Orang yang akan melihat, saya akan dikatakan saya keplak Bapak. Saya cabut ini, saya keplak rambut Bapak. Orang akan menyatakan saya keplak Bapak, bukan rambut Bapak. Rambut Bapak apakah Bapak? Coba Bapak jawab itu dulu. Apakah Bapak itu rambut? Tidak. Rambut Bapak apakah Bapak? Ya. Tapi apakah Bapak rambut? Tidak. Itu Pak. Itu analogi simpel untuk menyatakan bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Semoga Bapak paham ya. Silakan Layer Ben. Oke, sudah? Oke. Udah, silakan. Besok jangan datang dengan hal yang sama lagi. Bosan. Kok bosan? Bosan lah sama orang yang nggak keterbelakangan cara berpikirnya gitu. Nah, Oke, jadi gini ya. Jadi tidak ada orang Kristen menyembah Allah. Mengatakan, ya tidak ada ayatnya dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan antara ketiga itu. Tidak ada ayatnya ya. Kalian Ya gini aja dah. Ya kalau dalam teks Yunani nggak ada. Semua kata-kata yang kucapan ini nggak ada. sudah berarti kalian karang sendiri kan? Ya. Loh, bukan begitu. Jadi gini, dengarkan ya. Ada kan? Contoh, ketika Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, ini bagaimana kamu menjelaskan ini? Artinya Yesus itu berasal dari satu, yaitu dari Bapa. Oke. Sekarang yang saya tanya sama kau itu gini, yang saya tanya itu ketika Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Berarti sebelum dia datang, sebelum dia keluar, dia di mana? Hah? Kau jawab dulu, di mana dia berada? Bisa aku tafsirkan di pikiran Allah untuk menjadi. Oke, di pikiran Allah. Oke, sekarang saya tanya sama kau,
Apakah pikiran Allah ciptaan Allah? Hikmat Allah bukan ciptaan Allah, tapi Oke. akibat dari hikmat Allah. Oke, sebentar dulu. Aku jawab dulu. Sebentar. Hikmat Kalau sudah dapat. Pikiran Allah, hikmat Allah bukan ciptaan Allah. Iya, aku jawab dulu. Memang Hmm. hikmat Allah, ya pikiran Allah bukan Allah, tapi akibat pikiran Allah itu dan hikmat Allah, dia bisa menjadikan sesuatu. Oke? Sekarang di mana dikatakan bahwa Yesus itu dijadikan Dibentuk, oleh Allah? Di mana? dibentuk ada. Di mana? Oke. Di Di Amsal. mana? Amsal. Oke, saya jelaskan nanti. Saya sudah tahu, saya sudah bahas itu. Iya, kalau kamu tahu ya kenapa tanya lagi? Oke. Saya jelaskan sudah. Amsal pasal 8 ayat 22-23 kan? Ya. Oke, saya jelaskan sama kau. Saya kasih kau pelajaran gratis. Iya, ini ya. Masalahnya ini sama dengan yang pernah aku dialog dengan tim penerjemah Saksi Jehovah. Sampai 5 kali. Ya, Yang ini kenapa lu? dengar dulu bentar. Di sini ada kata menciptakan. Persoalannya adalah di sini. Untuk mengetahui apakah hikmat itu ciptaan Allah atau bukan, maka terlebih dahulu kita memahami arti kata menciptakan dalam teks tersebut. Kata mencipta dalam teks ini memakai kata kanah. Nah, ini dia. Di sini salahmu, bro. Ini memakai kata kanah, bukan bara. Ya. Kalau mencipta itu memakai kata bara. Kalau kanah itu bukan mencipta. Karena kalau mencipta itu sesuatu yang belum ada diadakan. Tapi kalau kanah itu sesuatu yang sudah ada. Oke. Kata kanani adalah, atau kana itu kal, vertek orang ketiga maskulin singuler dengan sufik orang pertama singuler, sehingga artinya menjadi dia memiliki aku sebenarnya yang tepat. Jadi kata mencipta di sini kalau dibandingkan dengan teks Ibrani-nya itu tidak memakai kata bara, tetapi memakai kata kanah atau kanani. Kata Ibrani kana cenderung berarti memiliki, poses atau membeli. Oleh karena itu maka kalimat Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya dapat diartikan Tuhan memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ini yang tepat. Jadi hikmat itu sudah dimiliki Allah. Itu yang tepat di sini. Makanya bro, belajar. Jadi terjemahan telah menciptakan aku dari kata Ibrani, kanani ini tidak tepat. Karena kata menciptakan itu menggunakan kata bara atau asah. Kata Ibrani kana berarti memiliki atau membeli. Itu berarti bahwa hikmat Allah adalah milik Allah yang sudah pasti, dan yang sudah pasti hikmat Allah kekal ada di dalam diri Allah. Hikmat Allah bukan ciptaan Allah, melainkan oleh hikmat Allah, Allah menciptakan segala sesuatu. Iya, itu betul. pengertiannya. Berarti apa yang betul? Kau udah salah, kau bilang menciptakan. Di situ memakai kata kana. Mau nanti aku kasih kamu berhadapan dengan orang Ibrani juga ya. Ya silahkan suruh datang. Ya. Baru ini kan kamu kan sok-sok Ibrani juga, tapi kan belum tentu tahu juga. Ya kan? sekarang gini, kalau ya bahasa Ibrani yang kutunjukkan ini salah, kamu berikan data untuk menyatakan aku salah, itu lebih bagus. Ya, Kalau tapi kamu kan udah nggak tahu, ya udah kau lebih bagus diam. Oh iya aku salah gitu. Kalau enggak, kau datangkan Sama. orang yang bisa bahasa Ibrani ke sini. saya belum bisa memastikan Ibrani benar atau tidak, karena saya tidak bisa. Ya bahasa udah, Ibrani. kalau kamu nggak tahu kau tampung dulu. Daripada kau mengatakan ini salah, ini gimana, kau lebih bagus diam. Oh ya begitu. Saya cari dulu data perbandingan. Kan enak dialognya. Ya. Tetapi saya pastikan bahwa apa yang saya tuliskan ini betul. Kenapa? Karena ini udah ku baca dari beberapa orang ahli bahasa. Jadi saya bukan ngarang-ngarang ini. Contoh nanti kau lihat nanti di punyanya Ibu Rita Wahyu ada. Itu contoh ya. Kau lihat nanti di buku-buku tafsir yang lain juga ada kayak gini juga. Buku-buku apologet yang membahas Amsal apa ini ya 22 23 ini, 8 22 ini. Di situ ini sudah pernah ku jelaskan sama Saksi Jehovah.
Saya bilang, kau bikinlah makalah untuk membantah ini, bahasa Ibraninya ini. Sampai sekarang nggak berani dia. Jadi, jika hikmat adalah ciptaan Allah, maka seharusnya kata mencipta dalam teks harus memakai kata bara, sebab kata menciptakan biasanya menggunakan kata bara atau asa, di mana kata ini oleh-oleh diterjemahkan menciptakan dan seterusnya. Jadi contoh ini ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, menjelaskan bahwa alam semesta memiliki awal, memberitahukan adanya sang pencipta, menjelaskan isi Allah. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Dengan kuasanya Allah telah menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang disebut dengan ex nihilo. Dan manusia tidak mampu menciptakan dari yang tidak ada, hanya kekuatan supernatural, adikorati, dari Tuhan Allah Bapa surga yang bisa melakukan itu. Oke, Erben. Terus kalau hikmat kan gitu. Nah, di ayat 30-nya kan ada anak kesayangan itu. Nah, itu kan hikmat menghasilkan sesuatu yang dibentuk menjadi sosok kan. Kamu baca apa sih? Loh. Nanti ayat 30-nya menjelaskan ya. Ya, kan ada dibentuk. Kan udah clear kata mencipta di situ bukan mencipta, memiliki. Kita lihat ya. Amsal 8. Ya, berarti hikmat ya menciptakan Yesus menurut Erben. Mana-mana hikmat menciptakan Yesus. Kau jangan pelintir-pelintir. Nggak ada di situ kata mencipta. Udah dibilang tadi karena. Kau gimana? Konsisten dong. Karena. Oke. Ya. Nah, terus ayat 30 itu gimana tuh? Perhatikan ya, 20 ya, ayat 22. 30-nya. Tuhan telah memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi kata mencipta di sini memakai kata kanani, artinya memiliki. Sudah purbakala, zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Oke? Terus ayat 30 apa? Ya. Nah, memang kalau mencipta harus ya kita miliki. Ciptaan kita miliki dia kan? Loh. Ya benar itu. Bentar dulu, Tuhan telah memiliki aku. Ya. Sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini dulu kalimatnya. Dia bahwa firman hikmat itu sudah dimiliki Allah. Iya, terus jadi sosok seorang anak itu kan. Ayat 30-nya coba. Oke, apa? Sebelum samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Tapi ini dulu kata pertama ini memiliki. Ya memang. Ya udah. Allah sekarang ku tanya sama kau. Hikmat, sebentar. Kau jawab dulu. Hikmatmu itu kalau kau miliki di sampingmu atau di dalam dirimu? Hikmat itu tidak bisa keluar dari diri saya. Ya sudah. Kalau hikmat Allah ada di dalam diri Allah, pikiran saya, kan saya bisa menghasilkan sesuatu untuk saya buat. Hikmat Allah dengan pikiran Allah apakah beda? Bentar. Beda. Hikmat Allah, pikiran Allah itu apakah beda itu? Hikmat juga sudah termasuk itu hikmat. Sebentar, saya tanya. Kalau pikiran Allah di dalam diri Allah, hikmat Allah di samping Allah gitu. Sama, di dalam diri. Ya sudah. Sekarang saya tanya sama kau. Sekarang saya tanya lagi. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah apakah ciptaan Allah? Oh, tidak bisa. Ya udah, berarti udah ngerti kau. Begini, Erben. Udah ngerti kau. Jadi bagaimana lagi kau mengatakan bahwa hikmat itu ciptaan? Saya tidak mengatakan hikmat itu ciptaan. Akibat Allah berhikmat, dia bisa menciptakan. Kan udah kutanya tadi sama kau bahwa hikmat Allah bukan ciptaan Allah. Betul. Artinya berarti kau sudah setuju dengan penjelasan saya. Kata mencipta di sini bukan mencipta tapi kanani. Memiliki. Hikmat Allah ya atau pikiran bisa untuk menciptakan, bisa kan? Bisa. Setuju? Ya Allah menciptakan segala sesuatu melalui hikmatnya, oleh hikmatnya. Setuju, tapi hikmatnya sendiri tidak diciptakan. Kan udah dari tadi saya jelaskan. Kapan lagi kau tanya? Iya, makanya aku jelaskan. Hikmat Allah bisa untuk
dijadikan ciptaan kan? Bisa kan? Bisa kan? Apa hikmat Allah apa? Kalimatmu coba. Begini. Allah berhikmat, memang hikmat itu kan dari Allah, tetapi akibat dia berhikmat, dia bisa menciptakan sesuatu kan, betul? Ya semua segala sesuatu diciptakan Allah oleh hikmatnya. Tulang omongan dia ini ya, omongan kebodohan dia tuh. Loh, benar nggak aku bilang? Pikiran saya juga. Jadi saya maksud gue mau bilang Yesus saya itu bara atau karena gue tanya. Jadi Yesus itu bara. Diciptakan. Bara. Gitu. Yesus itu diciptakan. Jelas diciptakan. Tidak mungkin. Ya makanya lu mendingan di NTT sono lu cari ontak dulu lah. Mungkin bisa otak kebuka dikit. Jadi apa? Yesus keluar itu membelah diri. Allah membelah dirinya sesama. Cara berpikir lu itu seperti begitu. Bahwa dibagi-bagi. Itulah pakai kesesatan otak lu. Gak bisa. Allah itu harus menciptakan ya. Sesuatu ciptaan ya. Gak mungkin ada yang setara dengan Allah. Gak mungkin. Firman Allah itu nggak setara sama Allah ya? Firman Allah itu ya setara. Ada di setara gak? Loh, karena Anda menganggap Yesus itu firman Allah. Lu jawab aja tinggal loh. Gua tanya firman Allah setara sama Allah gak gitu? Dalam diri Allah ya setara. Allah atau enggak, gua tanya A, lu jawabnya C. Kalau sudah keluar, kalau sudah keluar apakah setara? Oh, jadi udah langsung setara gitu. Loh, kalau sudah keluar dari Bapak, apakah setara lagi? Aladin, percuma kita ngomong sama Unitarian, percuma. Mau lu belepotan lu. Kalian tidak mampu. Ya. Sekarang gini, ya udah, lu mau pertahanin Unitarian lu. Gua serang mau lu. Mau gak? Mau, gua serang aja. Dari ada lu mau? Ya serang aja. Kita udah coba. Sekarang Yesus diciptakan dengan apa? Gua tanya. Oke, baik. Di Alkitab tidak ada penjelasan tentang penciptaan Yesus. Hanya dibentuk. Kok nggak bisa? Lu harus bisa jelaskan dong akidah lu gimana kalau gitu. Loh, kalau Alkitab tidak menjelaskan, ngapain aku? Kan ada proses. Yesus ciptaan. Ada hikmat. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Gimana? Lo tadi. Coba lu baca ya, Unitarian. Sebutin dulu ayat mana? Bagaimana? Sebutin ayatnya Yesus diciptakan. Loh, ayatnya banyak. Di Wahyu juga ada. Berapa? Wahyu berapa? Wahyu 3 ayat 14. Bisa share screen nggak coba? Pak Kaisar, gua minta co-host Pak Kaisar mau share screen. Jangan lari. Aku jelaskan itu. Saya udah ada materinya itu. Lu jangan jelaskan. Lu serang aja coba. Gua mau tahu dia bisa bertahan gimana. Enggak usah diserang, enggak bisa dia jawab. Serang aja. Wahyu berapa? Unitarian? 3 ayat 14. 3 ayat 14. Ini saya jelaskan dulu bentar, nanti di-share. Oke ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Oke. Jadi ini yang kamu maksud tadi toh? Jadi ada 3 ayat saya sudah bahas. Ini beberapa perbandingan terjemahan. Ya. Sekarang kita lihat. Kelompok bidat memahami permulaan dari ciptaan Allah sebagai bukti bahwa Yesus adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Ini kan pemahaman saksi Jehovah ini. Jadi kalau kau mengatakan kau bukan saksi Jehovah, apa yang kau bikin dalilnya ini? 3 ayat ini kan dalil utama saksi Jehovah ini. Tapi 3-tiganya kan udah kujelaskan. Untuk menjawab hal tersebut, maka penting untuk mengerti arti kata permulaan dalam teks Yunani. Kata permulaan di sini memakai kata arche dalam bentuk noun feminim singular nominatif dipakai 55 kali dalam kitab Perjanjian Baru yang memiliki pengertian. Ya, pengertiannya apa? Yang pertama itu permulaan, dasar, sudut, sumber, asal mula, penguasa, batas kekuasaan, pemerintah supernatural, atau penguasa supernatural. Itu bisa diartikan ini, kata arche ini. Kalau dilihat dalam interlinear Yunani Indonesia. Oke, kata arche itu menunjuk kepada hakikat Yesus sudah ada sejak permulaan. Karena permulaan dalam teks ini merupakan kata benda. Perhatikan ya. Jadi kata permulaan di sini itu kata benda.
dalam teks Yunani. Kata benda, maka permulaan itu menunjuk kepada Allah sendiri. Ya, jadi kata permulaan di sini menunjuk kepada Allah sendiri. Karena itu kata benda di sini ya. Oke, kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Yesus sudah ada dalam hakikat Allah sang permulaan sebagai firman. Jadi itu pengertiannya. Kenapa bisa demikian? Catatan yang harus kamu mengerti dulu ya. Jadi kalau kamu memahami Injil apa Wahyu ini lepas dari Injil Yohanes, kamu kacau. Kenapa? Kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes. Maka jelaslah bahwa Yesus adalah firman Allah yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Perhatikan ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Bangunan dasar teologi Yohanes di sini. Saya katakan begini ya. Saksi Jehovah mengapa tersesat memahami hal ini? Karena Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 diterjemahkan secara salah. Orang tersesat sudahlah. Bukan, saya punya kitabnya Saksi Jehovah. Terjemahan Saksi Jehovah untuk Yohanes. Silakan aja. Terjemahan Saksi Jehovah. Berarti kau Saksi Jehovah. Kenapa kau marah? Itu buktinya. Enggak marah. Oke. Enggak marah. Aku bilang jangan kau omong dia lagi. Katanya. Oke. Jadi itu udah terbukti ya. Kamu Saksi Jehovah nggak apa-apa. Jadi Yohanes, bentar, nanti saya jelaskan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Omong bapak-bapak gereja, kamu jangan omong bapak-bapak gereja. Sekarang kamu omong saya Unitarian, kamu omong ke Saksi Jehovah. Karena kamu memang kan Saksi Jehovah. Nah, sekarang Tritunggalmu saya katakan bapak-bapak Ya, gereja. saya Tritunggal seperti yang saya jelaskan. Loh, iya, katanya harus Ya berhadapan. udah, lanjut. Kamu berhadapan Oke ya. saya, bukan yang Saksi Jehovah. Jadi kalimat saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah dapat diartikan. Yang pertama, sumber dari ciptaan Allah. Artinya di sini segala ciptaan bersumber dari firman Allah. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Yang kedua, asal mula dari ciptaan Allah. Firman atau Yesus asal mula dari semua ciptaan Allah. Ibrani pasal 1 ayat 2. Melalui dia Allah menciptakan segala sesuatu. Melalui firman yaitu Yesuslah Allah menciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Itu artinya di sini. Jadi kata permulaan di situ. Ya, karena kamu tafsir Yesus ada firman Allah. Kalau kami kan tidak. Loh, sekarang gini. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, Yesus firman menjadi manusia. Itu bukan Firman tafsiran. itu apa? Oke, Erben, firman itu apa? Hologos kan, bukan logos kan? Ya apa ya justru hologos itu menegaskan itu penegasan. Logos dan hologos sudah berbeda makna, Erben. Enggak. Hologos itu apa? Penegasan itu itu. Loh, kok Oke. penegasan? Jadi sudah jelas ya, saya sudah jawab ya. Loh, nah kamu ngaur kan? Loh, Hologos yang ngaur beda itu dengan kau yang hologos. ngaur. Masa kau nggak ngerti? Udah dijelaskan di sini. Kamu menafsirkan Yesus itu sebagai firman. Kalau tidak, kami enggak. Ya udah, kalau kau memang menolak, karena kan kau punya kitab sendiri. Kalau di kitabmu memang begitu. Kalau di kitab kami nggak kayak gitu. Coba share dulu kitabmu di mana? Dikatakan, coba kau yang share. Kau pakai Alkitab apa kau pakai? LAI. LAI. Oke, saya tunjukkan sama kau LAI. Apakah aku yang salah atau kau yang salah? Ini lihat, Yohanes 1:14. Di sini apa di? Firman itu telah menjadi manusia. Iya. Firman itu apa? Hologos kan? Iya, hologos. Iya, betul. Kalau logos berarti kamu betul. Tetapi hologos sabar dulu. Oke, apa bedanya hologos dengan logos? Coba. Beda. Hologos itu ya sang pembawa firman. Lo mana sang logos lah, bukan sang pembawa logos. Loh, hologos itu sang pembawa firman. Sang logos bukan sang pembawa logos. Kau ada-ada aja kau. Hologos itu ya pembawa firman. Mana hologos pembawa firman lagi? Ya kenapa ya dirubah-rubah ya? Loh, makanya kau kalau terjemah ngaur kau. Mana ada hologos pembawa firman? Hologos itu sang firman. Iya. Aduh, kau itu. Maka pantasan lah kau kacau. Ben, di TikTok ada yang ngaku-ngaku Kristen, ya. Tapi kitabnya LAI. Tapi kok kayak Unitarian, tapi ngakunya LAI loh. Sekarang mereka berubah strateginya memakai kitab LAI loh. Ya memang kitab sama kok. Unitarian kita Beda. sama. Mana beda kok.
Unitarian kitabnya beda. Loh, kenapa kamu bilang beda? Beda lah. Pengais Saya baca LAI. Ngais kitab orang. Loh, ngasih kita orang yang mana? Lu kan ambil dari kitab mana? Loh, kamu ambil dari kitab mana juga? Loh, itu kok Bapak gereja punya kok. Kan lu nggak mengakui Bapak gereja tadi. Loh, saya bilang, ya, kalau kayak Bapak gereja, tapi lu mau ambil kitabnya, gimana caranya? Cara berpikir lu, gue tanya. Begini, ya, kamu salah. Ya, lu bantah dulu, lu menolak Bapak gereja, tapi lu mau ambil buku Bapak gereja, gimana caranya? Gue tanya. Dengar dulu, kamu bisa dengar gak? Udah, buang aja ke laut sana. Buang aja ke laut. Takut. Bapak gereja belum tentu pengajaran yang benar. Gua kasih lu kuliah gratis. Cara biar otak lu ya kebuka dikit. Bapak gereja itu manusia, belum tentu mengajarkan yang benar juga. Bapak gereja dari mana katanya? Ya kalau lu bilang kalau Arius juga manusia atau Tuhan? Manusia. Kalau Bapak gereja mengajarkan salah, kalian jangan ikut ajaran burung beo. Kalau salah atau benar? Kalau salah, kenapa lu ikut? Cuman gue tanya. Loh, aku nggak mau ikut ajaran Tritunggal karena memang salah. Kan lu ambil kitab orang yang udah lu anggap salah, bisa salah itu. Kalau kitab itu universal. Bukan. Sekarang kita tanya, LAI itu Tritunggal atau Unitarian? Mana ada LAI itu? LAI itu didirikan oleh Katolik dan Protestan, itu sepakat. Nggak ada Unitarian di situ. Begitu. Udah, kau bikin lembaga penerjemah sendiri aja deh. Masa penerjemah kita berdasarkan Bukan, kau tanya dulu, orang LAI itu apa? Tritunggal atau Unitarian? Erben, kamu mengatakan ya penerjemah itu apakah harus Tritunggal? Gak ada yang seperti itu. Ya sudah, kau menyerang Tritunggal, tapi karya Tritunggal kau peleset-pelesetkan, kan kau kan berdiri di langit dan di laut. Kalau dia bilang nggak ada Tritunggal, ya udah nggak apa-apa. Biar dia buang ke laut aja. Biar dia buang ke laut aja. Berdasarkan Tritunggal. Erben, kamu ngaco. Mana ada penerjemah? Sekarang SY pakai kitab LAI ya teman-teman, hati-hati. Pakai kitab LAI mereka sekarang. Udah, jadi udah terbantahkan semua ya yang kau sekarang pakai kitab LAI. Terbantahkan. Jadi gini ya teman-teman ya. Dia bilang apa? Dia bilang kitab dia tuh LAI. Sedangkan LAI ya sudah sepakat tidak ada yang namanya Unitarian, Oneness, nggak ada. Nggak ada. Tritunggal? Ya, itu